tapi karena ridhonya seorang guru. Kita terjun ke masyarakat bermanfaat, bukan karena kita lama kuliahnya, bukan karena kita lama belajarnya, karena ada keberkahan dari guru. Kalau tidak bisa jadi isim, jadi fa'il. Artinya siap kerja, siap usaha, siap berkarya. Sarjana itu harus banyak uang. Kalau nggak punya uang, diomongin orang. Sarjana kok nganggur, sarjana kok di rumah aja. Memang orang bilang uang bukan segalanya, tapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Kuliah butuh uang, nikah butuh uang, ya, belajar butuh uang. Ada juga yang bilang, kalau cinta mah gak butuh uang. Betul. Tapi kalau cinta ada uang, tambah indah dan mesra. Begitu. Ya. Jadi harus bisa. Uang itu masalah, bikin masalah. Tapi kenyataannya banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Orang bilang uang itu gak dibawa mati. Tapi kenyataannya banyak orang yang merasa mati karena tidak punya uang. Maka kamu orang-orang dakwah harus siap mampu mengajak ilmu, mampu mengajak kearifanmu, mampu mengajak disiplin ilmumu untuk menjadi orang-orang yang maju. Hari ini adalah hari yang bahagia bagi dirimu. Esok wisuda, kebahagiaan bagi orang tuamu. Yakin? Orang tua itu sama tetangganya ngomong, pokoknya ntar 4 Mei ya. Ya 4 Mei saya mau ke Serang. Ngapain? Mau wisuda anak saya. Apa kata tetangganya? Enggak nanya. Enggak nanya. Apa jawab ibu kita? Masa bodoh, ini pengumuman. Gua lagi bahagia. Luar biasa. Orang tuamu begitu bahagia ketika kau wisuda. Kenapa? Tanpa disadari, langsung tidak langsung mengangkat derajat martabat keluarga. Maka bersyukurlah punya orang tua yang istimewa, orang tua yang mau mendidik anak-anaknya. Walaupun terkadang orang tua pendidikannya rendah, tapi anaknya tidak mau rendah, dikuliahkan dan dipesantrenkan. Orang-orang yang sukses, dengerin, dia tidak pernah melihat dari mana ia berasal. Mau dari kampung, mau dari kota, mau dari pelosok, tidak melihat kampung, kota, dan pelosok. Karena kampung, kota, dan pelosok itu tidak menjadi penghalang untuk menjadi kita sukses. Jujur, waktu saya kuliah, alhamdulillah tahu juga. Setahun 2002, saya masuk kuliah setahun itu 2002. Orang tua saya nggak tahu kalau saya kuliah, karena memang lahir dari keluarga yang tidak mampu. Ketika saya diterima di setahun, saya bingung bagaimana bayar SPP dulu semesternya. Padahal 300.000 rupiah. Saya curhat sama Pak Kiai saya pengen kuliah. Udah terima? Udah. Bisa bayar? Enggak. Waduh. Beliau ngasih support, kasih bayaran semester awal. Di semester 2 saya pun bingung bagaimana bayarnya. Saya ketemu dengan ketua BPJS Cicerdi dan curhat, dia ngasih bantuan untuk bayar semester. Di semester 2 saya curhat sama Pak Itan, kalau sekarang udah profesor katanya. Kata saya, Pak, saya orang nggak punya, tapi pengen kuliah yang benar. Ada 2 jatah beasiswa, udah buat kamu 1. Akhirnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak kena bayar semester. Di semester yang terakhir saya pun curhat sama Pak Khalid. Nah, tadi saya jalan ketemu sama beliau. Pak, saya nggak punya, gimana bayarnya? Benar kamu? Curhat. Akhirnya saya dikasih beasiswa oleh Pak Khalid. Waktu itu diajukan dan selesailah 4 tahun kuliah. Ketika wisuda di Sarikuring, saya ajak bapak, saya ajak ibu. Ibu sudah meninggal. Ada ibu Titi, tapi luar biasa. Mereka tidak tahu kalau saya di wisuda.
kami kuring sebagai saksi waktu itu mendapat predikat kayak tadi, yaitu apa namanya? Kumlut ya. Saya luar biasa. Artinya apa? Setelah itu beres wisuda, ngelamar kerja di Solo gak diterima. Apa katanya? Salah jalan. Ngelamar kerja di BCA juga gak diterima. Ini orang gak mau masa di Bantang gitu. Saya banting setir, saya mondok lagi di Pelabunan. Ngelamun aja di Pelabunan. Kapan ke Pelabunan? Di Pelabunan mondok. Dari 2006, 2007, 2008. Keluar 2008 dari Pelabunan. Saya pindah di Neglasari, Kiai Haji Syabuddin. Sampai 2010. Saya nikah di 2010, ketemu dengan jodoh. Emang jodoh itu gampang-gampang susah. Kadang-kadang teleponan sama Sarkani, janjian sama Sarwani, boncengan sama Samsuri, nikah sama Samsudin. Itu jodoh. Punten. Yang jadi istri dosen-dosen ini alternatif yang keberapa itu? Itulah jodoh. Itulah jodoh. Setelah 2010 saya nikah, saya bikin madrasah sanawiyah. 2011 saya bangun madrasah aliyah. 2012 saya bangun pesantren. 2019 saya bangun SMK. 2021 saya bangun SD Tahfiz Al-Quran. 2022 saya dirikan travel haji dan umroh. Ketika kuliah, dosen saya ngasih wiridan, Robbi Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal masjidil haram wa rabbal baitil haram ablighna li jannah minas sama. Ini doa dengan berangkat ke Mekah. Waktu itu saya bingung, dari mana jalannya? Orang kuliah saja bingung biayanya. Allah Maha Kaya. Di 2021 saya bangun travel haji dan umroh Al-Amjad, dan setiap bulan saya berangkat ke Mekah dan Madinah, Taif. Bagi yang ingin ikut Muharram besok Agustus, saya bawa jamaah 60 jamaah 2 bus. Bagi mahasiswa wisudawati yang pengen gratis, gampang, tinggal masuk koper saya. Ya. Berapa ongkosnya? 28 juta, pesawat Saudi Arabia plus Taif. Kenapa murah? Karena travel sendiri. Saya bangun dengan teman-teman tanpa perantara. Jadi tangan pertama, bukan tangan kedua, apalagi tangan yang ketiga. Jadi murahnya itu, permainan travel kita sudah paham dan tahu. Jadi Bapak dosen, Bapak dekan, dan mahasiswa dan mahasiswi, itulah sekelumit perjalanan kami. Lahir dari dakwah, hidup di dakwah, dan insya Allah istiqomah dengan dakwah. Dengan dakwah, hidup akan berkah, rizki akan melimpah, rumah akan mewah, mobil pun akan menceret dan bisa penuh dengan berkah. Anak-anak Duriyah Hasanah bisa berangkat ke Mekah, mabit di Musdalifah, juga di Mina, dan insya Allah pulang-pulang istrinya nambah. Oh jangan. Ya, istri satu saja. Ingat, kesuksesan suami karena ada doa sang istri. Ingat pesannya Nabiullah Muhammad ketika menikahkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Wahai Ali, jangan kau sakiti wanita, karena wanita itu menyusui anak. Air susu itu dekat dengan hati. Darah itu dipompa oleh jantung. Kalau kau bikin dia kesel, marah, darahnya panas, dipompa oleh jantung, dekat ke hati. Hati itu dekat dengan dengan air susu. Air susu diminum oleh anak-anakmu, maka anak-anakmu akan keras, ganas. Kenapa? Karena ibunya hatinya was-was. Maka kalau pengen punya anak yang cerdas, sayangi istri, cintai istri. Insya itu saja.